Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi rumus trigonometri sudut rangkap. Nah, materi kali ini sangat berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang rumus trigonometri jumlah dua sudut. Oke, bagaimana materi rumus trigonometri sudut rangkap? Perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Ya, adik-adik, IPK yang akan kita capai pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini yaitu menemukan rumus untuk sudut rangkap, yaitu sinus 2A, kosinus 2A, dan tangen 2A. Yang kedua adalah menentukan nilai sinus, kosinus, tangen sebuah sudut dengan menggunakan rumus sudut rangkap. Ya, kita lihat proses untuk memperoleh rumus sudut rangkap. Jadi yang kita gunakan di sini adalah rumus sinus, kosinus, tangen jumlah dua sudut. Oke, kita mulai dari rumus sudut rangkap untuk sinus 2 alfa. Jadi masih ingat ya adik-adik bahwa rumus sinus alfa tambah beta itu adalah sinus alfa dikali cos beta ditambah cos alfa kali sinus beta. Nah, kalau misalkan B itu sama dengan A ya, besar sudut B itu sama dengan besar sudut A, maka akan diperoleh sinus A ditambah A, ya, ini B kita akan ganti dengan A, maka B di ruas kanan juga akan kita ganti dengan A. Jadi sinus A tambah A itu adalah sinus A dikali cos A ditambah cos A dikali sinus A. Jadi A tambah A itu adalah 2A, ya, jadi sinus 2A sama dengan 2 dikali sinus A kali cos A. Jadi sinus A tambah cos A ditambah cos A kali sinus A itu adalah 2 sinus A kali cos A. Jadi kita sudah punya rumus baru, yaitu sinus 2A sama dengan 2 sinus A dikali kosinus A. Inilah yang dinamakan dengan rumus sudut rangkap untuk sinus, jadi sinus 2A. Nah, selanjutnya dengan menggunakan rumus kosinus jumlah dua sudut ya. Rumus kosinus dua sudut. Jadi sama dengan yang tadi bahwa B kita anggap sama besarnya dengan sudut A. Jadi kosinus A ditambah A itu adalah kosinus A dikali kosinus A dikurangi sinus A dikali sinus A. Ini di ruas kirinya menjadi kosinus 2A dan ruas kanannya perhatikan kosinus A dikali kosinus A itu adalah cos kuadrat A dan sinus A dikali sinus A itu adalah sinus kuadrat A. Sehingga kosinus 2A itu adalah kosinus kuadrat A dikurangi sinus kuadrat A. Jadi kita sudah punya rumus sudut rangkap untuk kosinus. Oke. Adik-adik saya kira masih ingat dengan rumus identitas trigonometri, yaitu sinus kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi dari sini kita bisa turunkan rumusnya ya, sinus kuadrat A itu berarti adalah 1 dikurangi cos kuadrat A dan cos kuadrat A itu adalah 1 dikurangi sinus kuadrat A. Jadi persamaan 3 ya, persamaan 3 yaitu sinus kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A akan kita substitusi ke persamaan 2. Masih ingat persamaan 2 tadi, yaitu kosinus 2A adalah cos kuadrat A dikurangi sinus kuadrat A. Jadi persamaan 3 ya, yaitu sinus kuadrat A akan kita gantikan atau kita substitusikan ke sini. Jadi kosinus 2A adalah kosinus kuadrat A dikurangi sinus kuadrat A kita ganti dengan 1 kurang cos kuadrat A. Oke, perhatikan ya. Ini kalau kita buka kurungnya menjadi cos kuadrat A dikurangi 1, kemudian negatif ketemu negatif menjadi ditambah cos kuadrat A. Sehingga cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu adalah 2 cos kuadrat A. Ya, kemudian kurang 1. Jadi cos 2A itu adalah 2 cos kuadrat A kurang 1. Sekarang kita punya rumus yang baru lagi untuk sudut rangkap. Rumus kedua untuk sudut rangkap kosinus ya. Yang berikut, persamaan 4 yang kita peroleh tadi yaitu kosinus kuadrat A adalah 1 kurang sinus kuadrat A, kita substitusikan kembali. Jadi kita substitusikan kembali ke persamaan 2.
persamaan 2 ya, kosinus 2A sama dengan kosinus kuadrat A kurang sinus kuadrat A. Nah, di sini kalau tadi kita mengganti sinus kuadrat A, sekarang kita akan mengganti atau mensubstitusi cos kuadrat A. Jadi, kosinus 2A sama dengan 1 kurang sinus kuadrat A. Jadi ini ya, pindah ya. Persamaan 4 kita substitusi ke persamaan 2 ya. Jadi, kosinus kuadrat A kita ganti dengan 1 kurang sinus kuadrat A kurang sinus kuadrat A. Kalau kita buka kurungnya ini ya, tidak ada perubahan. Ini minus sinus kuadrat A kurang sinus kuadrat A akan berubah menjadi min 2 sinus kuadrat A. Sehingga cos 2A itu adalah 1 kurang 2 sinus kuadrat A. Ini rumus baru untuk sudut rangkap kosinus. Jadi kita beri nama sebagai persamaan yang kelima. Jadi untuk sudut rangkap khusus untuk kosinus itu kita punya 3 buah rumus ya. Nah, sekarang untuk tangen ya, tangen sudut rangkap, tangen 2A. Jadi, tangen 2A kita menggunakan rumus tangen A tambah B ya, di mana sama dengan yang tadi, B kita anggap besarnya sama dengan besar sudut A, atau kita misalkan B sama dengan A. Jadi, masih ingat rumus tangen A tambah alfa tambah beta itu adalah tangen alfa ditambah tangen beta per 1 kurang tangen alfa dikali tangen beta. Maka kalau tangen A ditambah A akan berubah menjadi tangen A ditambah tangen A per 1 kurang tangen A dikali tangen A. Tangen 2A itu adalah, ini tangen A ditambah tangen A menjadi 2 tangen A. Kemudian 1 kurang tangen A kali tangen A. Itu tangen A dikali tangen A adalah tangen kuadrat A. Maka persamaannya atau rumusnya menjadi tangen 2A adalah 2 tangen A per 1 dikurangi tangen kuadrat A. Sebagai rumus ke-7. Maka rumus sudut rangkap atau sudut gandanya kita punya 5 rumus sudut rangkap. Yang pertama untuk sinus 2A itu adalah 2 sinus A dikali cos A. Kemudian cos 2A ini adalah cos kuadrat A dikurangi sinus kuadrat A. Rumus yang berikut dari cos 2A adalah 2 cos kuadrat A kurang 1. Dan rumus yang ketiga adalah 1 dikurangi sinus kuadrat A. Sementara untuk tangen 2A adalah 2 tangen A per 1 dikurangi tangen kuadrat A. Jadi sekarang kita sudah punya yang pertama ada 3 rumus ya, 3 rumus untuk rumus sinus, kosinus, tangen jumlah 2 sudut. Kemudian untuk selisih 2 sudut juga ada 3, jadi sudah 6 ditambah dengan yang ini ada 5, berarti sekarang kita sudah punya 11 rumus untuk trigonometri ya. Itu harus adik-adik pahami dan kalau dapat harus dihafalkan. Oke, sekarang kita lihat contoh soal penggunaan rumus sudut rangkap. Diketahui sinus A itu adalah 3/5 dan sudut A ini berada di kuadran 1. Nah, ditanyakan nilai sinus 2A, kosinus 2A, dan tangen 2A. Kita mulai dari sinus 2A. Jadi, rumusnya masih ingat ya? Nah, sebelum kita mau mencari nilai sinus 2A, kita akan mencari dulu nilai cos A dan tangen A-nya ya. Karena ini akan kita gunakan untuk menentukan kosinus 2A dan tangen 2A. Nah, sinus A 3/5 ya. Jadi diketahui sinus A 3/5 kalau kita gambarkan segitiga siku-sikunya berarti seperti ini ya. Sinus itu adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring. Jadi sisi di depan sudut A itu adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5. Maka kita akan mencari nilai X-nya menggunakan teorema Pythagoras. Jadi X itu adalah, jadi X saja ya, tidak ada kuadrat lagi di sini. X adalah akar R pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 atau akar R kita ganti dengan 5 dan Y kita ganti dengan 3, maka X adalah akar 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2 atau akar 5 pangkat 2 adalah 25, 3 pangkat 2 itu 9, jadi akar 25 dikurangi 9 atau akar 16, maka X itu adalah 4. Ya, X itu adalah 4. Maka nilai kosinus A-nya, kosinus adalah perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi miring atau X per R, maka kosinus A adalah 4/5. Nah, selanjutnya nilai tangen A. Tangen A itu adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring atau Y per X ya. Jadi tangen A adalah 3/4. Maka nilai sinus 2A ya, kita ingat kembali rumus yang tadi, sinus 2A adalah 2 sinus A dikali cos A.
Jadi 2 sinus A kita masukkan 3/5, kemudian kosinus A itu adalah 4/5, maka 2 dikali 3/5 dikali 4/5 hasilnya adalah 2 dikali 3 6 dikali 4 24/25. Maka nilai sinus 2A adalah 24/25. Nah, selanjutnya kosinus 2A. Ingat, kosinus 2A ini ada 3 rumus yang bisa kita gunakan ya. Tiga-tiganya ini bisa kita gunakan. Dan mau gunakan rumus yang manapun pasti akan memperoleh hasil yang sama. Kecuali adik-adik salah dalam perhitungannya. Oke, kita lihat. Di sini saya akan menggunakan rumus yang ketiga, 1 kurang 2 sinus kuadrat A ya. Di kosinus 2A saya gunakan rumus 1 kurang 2 sinus kuadrat A. Jadi tadi kita sudah punya sinus A ya, jadi tinggal kita masukkan ke sini. 1 dikurangi 2 kali 3/5 pangkat 2. Karena sinus A-nya adalah 3/5, maka sinus kuadrat A berarti 3/5 pangkat 2. Jadi kita pangkatkan 2 dulu, baru kita kali 2 ya. Bukan dikali 2 dulu, baru pangkatkan 2. Jadi 3/5 dikali 2 itu adalah 9/25 ya. 9/25. Kemudian kita kalikan 2, berarti 18/25. 1 dikurangi 18/25 itu adalah 7/25. Oke, jadi kalau adik-adik mau gunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua, akan dapatkan tetap hasilnya adalah 7/25. Yang ketiga, tangen 2A. Rumusnya adalah 2 tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Maka kita sudah dapat tadi tangen A ya, tangen A-nya adalah 3/4, jadi 2 dikali 3/4 per 1 dikurangi 3/4 pangkat 2. Jadi 2 dikali 3/4 itu 6/4, 3/4 dipangkatkan 2, 9/16, jadi 1 kurang 9/16. Jadi 6/4 ini disederhanakan jadi 3/2 ya. Kemudian ini bagian penyebut, kita operasikan, kita kurangkan. 1 kurang 9/16 itu hasilnya adalah 7/16. Atau 3/2 dikali, ini kita balik ya, 7/16 kita balik menjadi 16/7, maka hasilnya adalah 24/7. Jadi 16 kita bagi dengan 2, di sini tinggal 8. 3 kali 8 itu 24 dibagi 7. Jadi 24/7. Maka nilai tangen 2A itu adalah 24/7. Oke, sebagai latihan adik-adik di rumah untuk mempermantap penggunaan rumus sudut rangkap atau sudut ganda ini, silahkan dikerjakan soal, ada 4 nomor soal. Semoga soal ini dapat dengan mudah adik-adik kerjakan. Jika ada yang tidak adik-adik pahami atau ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar atau dapat juga melalui WhatsApp group ya. Jadi sekali lagi, sekarang kita sudah punya 11 rumus. Mohon untuk dapat dipahami, dikuasai, dan kalau dapat dihafalkan ke 11 rumus itu. Iya, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat dan membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Insya Allah pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.